Pemirsa, PT KAI Divre 4 Tanjung Karang memastikan akan melakukan investigasi mendalam terkait kasus bule yang menumpang kereta api pengangkut batu bara dari Lampung menuju Sulawesi Selatan. Nah, kami sudah bersama dengan manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asyari. Selamat siang, Pak Azhar. Ya, Pak Azhar, dari hasil penyelidikan Pak Azhar, dari hasil penyelidikan sementara, ini kapan sebenarnya peristiwa ini terjadi, Pak? Oke, kalau dari penyelidikan kami itu kami perkirakan kejadiannya itu di 27 Oktober ya. 27 Oktober itu sekitar hari Minggu, kalau tidak sekitar hari Minggu, 27 Oktober 2024. Nah, dari hasil ya kami berlanjut terus pemeriksaan secara internal, saksi-saksi pegawai, saksi-saksi orang yang sedang dinas pada saat itu sudah secara berkelanjutan kami ambil pernyataan dan sebagainya. Dan tentunya jika memang ini adanya kelalaian dari pegawai kami, sudah barang tentu pegawai kami akan kami berikan sanksi sesuai peraturan dinas yang berlaku di PT KAI. Sekali lagi nih, ini sebuah bukan aksi yang untuk ditiru ini ya. Ini jelas-jelas membahayakan diri nih Kang Roland ini. Jelas-jelas membahayakan kereta api juga tentunya ya. Dan ini kalau bicara undang-undang jelas ini sangat melanggar hukum. Karena KA Babaranjang ini bukan untuk penumpang ya, bukan untuk ngangkut orang. Dan sama sekali tidak diizinkan atau tidak ada izin sama sekali ini kan, tidak diperbolehkan. Kalau Anda melihatnya, Pak Zaki, ini bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan begitu? Ini miss-nya di mana? Nah, kok bisa begitu ya ada orang apalagi WNA begitu ya asing yang bisa naik ke kereta barang? Anda melihatnya ya itu tadi miss-nya sebenarnya di mana ini, Pak? Jadi gini, kalau kita bicara area jalur kereta api, jadi kalau si bule ini kan dia, kalau kita melihatnya mungkin dia disebutnya itu naik di daerah Serangsem ya. Kami perkirakan naik dari situ. Dan memang pada saat dia naik itu kan daerah belum banyak area steril lah ya. Di jalur kereta api itu bukan daerah area yang steril gitu dari lalu lalang orang dan sebagainya. Kalau terus lagi pada saat dia kan mungkin Kang Roland sendiri lah sudah melihat gitu ya, ketika dia melewati pos pemeriksaan, melewati stasiun sebagian, dia sengaja sembunyi atau berada di area-area yang sulit untuk dipantau oleh petugas kami gitu kan. Ini tingginya lumayan nih Kang, tinggi si gerbong batubara ini sekitar 2 meteran ini. Jadi untuk banyak spot untuk dia bisa ini bukan untuk sekali jangan ditiru. Banyak spot dia untuk bisa mengelabui petugas kami. Iya. Berarti seperti yang Anda sampaikan tadi, ini sebetulnya jalur bukan jalur untuk penumpang begitu ya? Artinya tidak ada kereta penumpang yang melintas di sini begitu ya Pak ya? Ada. Kereta penumpang itu menuju Batu Raja itu ada ke Kuala Stabas. Tapi bukan dari stasiun Tarahan ya. Stasiun Tarahan itu sebelah selatannya stasiun Tanjung Karang. Atau setelah stasiun Tanjung Karang. Kalau untuk penumpang itu dari stasiun Tanjung Karang menuju Batu Raja, dan satu lagi Raja Basa dari Tanjung Karang menuju Kertapati. Tapi memang kalau si gerbong KA Babaranjang ini dia menujunya itu ke daerah Muara Enim, bukan menuju ke Kertapati. Jadi dua jalur yang berbeda. Ketika di Prabu Mulih yang penumpang itu menuju Kertapati dia ke arah timur, sedangkan kalau ke Muara Enim ini dia ke arah barat gitu. Iya. Apakah ini mungkin karena jadwal kereta penumpang begitu yang mungkin bisa dibilang agak menunggu sebentar begitu sampai akhirnya si bule ini nekat untuk naik kereta ini begitu Pak? Kalau kita melihat gini kan, satu KA penumpang itu kami itu dari stasiun Tanjung Karang ada 3 keberangkatan, pagi dan siang menuju Batu Raja 2 kereta api, menuju Kertapati 1 kereta api. Kalau saya melihatnya kayak gini sih, memang si YouTuber ini memang dia ini dalam tanda kutip kerjaannya itu train hopping kali ya. Ya nyebutnya train hopping lah. Dia senang mengabadikan, mendokumentasikan
dia yang menggunakan kereta apa yang KA barang lah ya di berbagai negara gitu, bukan hanya Indonesia. Jadi memang bule ini memang sengaja dia itu ingin naik kereta api barang, padahal jelas kereta api barang itu bukan peruntukan digunakan sebagai manusia gitu kan. Ya, Pak, jelas berarti ini memang ilegal begitu ya. Cuman memang ya jelas tadi bahwa bule ini sengaja melanggar begitu ya Pak ya. Nah kita tentunya berharap kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sehingga memang tidak membahayakan petugas dan juga si pelakunya ini. Terima kasih Pak Azhari sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Pak Azhari. Siap, terima kasih Kang Roland untuk Berita Satu.